Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Martin. Saya di sini akan menjawab pertanyaan di kuis untuk pertemuan 12. Mari kita mulai saja. Pertama, pertanyaannya, sejauh yang Anda pahami dari beberapa referensi yang Anda baca, yang dimaksud dengan batasan Agile itu apa? Menurut saya, Agile adalah sebuah metode software development yang mencakup website, web application, dan mobile application yang berfokus untuk menghasilkan software berkualitas tinggi secara konsisten dengan mengurangi biaya proyek dan meningkatkan nilai jual suatu bisnis. Agile dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan pada project management dengan menggunakan teknik iterasi dan bertahap secara dinamis atau dikenal dengan sprint. Dalam proses pembuatan suatu produk secara konsep, ada banyak macam penerapan dari metode Agile. Beberapa tahapan Agile dalam pengerjaan software development antara lain, pertama ada product backlog. Setelah proses penemuan, tim akan mulai bekerja bersama untuk membuat sebuah produk backlog tingkat tinggi yang berisi daftar fitur yang akan berguna bagi klien dan user. Kedua, ada pengulangan. Setelah memastikan bahwa tim mengerti visi yang dimiliki oleh klien dan membuat sebuah backlog yang tepat, tim akan memulai menerapkan fitur-fitur yang telah dibuat dalam sebuah pengulangan yang diukur oleh waktu yang dinamakan sprint. Sprint sendiri berlangsung dalam durasi 1-4 minggu, tergantung dari besar proyek dan durasi waktu yang ada. Setiap sprint akan memenuhi objektif atau target yang ada pada produk backlog. Ketiga, ada penerusan siklus. Sprint tambahan akan dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menghasilkan fitur tambahan dan memasukkan feedback yang didapat dari review sebelumnya. Setiap sprint baru harus menghasilkan perkembangan dari hasil sprint sebelumnya dan juga menghasilkan fitur baru ke dalam sistem. Menurut Agile Alliance, terdapat 12 prinsip yang harus dipenuhi bagi mereka yang ingin berhasil dalam penerapan Agile Software Development. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Kepuasan klien adalah prioritas utama dengan menghasilkan produk lebih awal dan terus-menerus. 2. Menerima perubahan kebutuhan sekalipun di akhir pengembangan. 3. Penyerahan hasil atas software dalam hitungan waktu 2 minggu sampai 2 bulan. 4. Bagian bisnis dan pembangunan kerja sama tiap hari selama proyek berlangsung. 5. Membangun proyek di lingkungan orang-orang yang bermotivasi tinggi, yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung dan yang dipercaya untuk dapat menyelesaikan proyek. 6. Komunikasi dengan berhadapan langsung adalah komunikasi yang efektif dan efisien. 7. Software yang berfungsi adalah ukuran utama dari kemampuan proyek. 8. Dukungan yang stabil dari sponsor, pembangun, dan penggunaan diperlukan untuk menjaga perkembangan yang berkesinambungan. 9. Perhatian kepada kehebatan teknis dan desain yang mampu meningkatkan sifat Agile. 10. Kesederhanaan yang sangat penting. 11. Arsitek. Kebutuhan dan desain yang bagus muncul dari tim yang mengatur dirinya sendiri. 12. Secara periodik, tim evolusi diri dan mencari cara untuk lebih efektif dan segera melakukannya. Agile proses merupakan sekelompok aktivitas pembangunan perangkat lunak secara iteratif yang menekankan pada aktivitas konstruksi, desain, dan coding. Agile proses mengeliminasi sebagian besar waktu untuk melakukan perancangan sistem dan berusaha sebisa mungkin mengetahui jadwal delivery sistem yang telah dijanjikan. Requirement yang dibutuhkan secara langsung di-drive oleh pelanggan itu sendiri, dan apabila terjadi perubahan terhadap requirement tersebut, pengembang dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Lalu yang nomor 2, apakah proyek yang saya buat benar-benar menerapkan model RAD? Menurut saya, proyek yang saya buat sudah menggunakan model RAD dari 3 kali iterasi yang saya lakukan dalam pengembangannya, sampai akhirnya proses iterasi selesai, melakukan refine aplikasi sampai akhir sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari user.
Ketiga, keuntungan menggunakan Agile Development. Sebelum mengetahui mengapa Agile penting dalam proyek pengembangan perangkat lunak, kita perlu mengetahui beberapa alasan mengapa banyak proyek yang tidak sukses. Beberapa alasan yang menyebabkannya yaitu: 1. Sedikitnya keterlibatan user atau customer dalam proyek. Dalam beberapa kasus yang menggunakan metode pengembangan waterfall, user hanya terlibat pada fase analisis dan testing saja, sehingga kebanyakan user terkadang menerima begitu saja hasil yang diberikan oleh developer dengan sedikit sekali testing terhadap perangkat lunaknya. 2. Requirement yang buruk. Beberapa hal yang mungkin perlu kita jadikan catatan bahwa mustahil untuk mengumpulkan requirement yang tepat di awal-awal project, dan semua requirement yang telah berhasil dikumpulkan tidak bisa dijamin untuk tidak berubah. Alasan lain yang menyebabkan buruknya requirement adalah karena user atau customer kadang tidak tahu apa yang mereka butuhkan. 3. Schedule atau jadwal yang tidak realistis. Terkadang jadwal tidak disepakati dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan, seperti tim yang menganalisa proyek terkadang memutuskan jadwal proyek akan selesai dalam waktu tertentu yang terkadang menjadi beban bagi tim yang mengembangkan perangkat lunak atau tim developer. 4. Tim developer terkadang tidak memiliki cukup waktu untuk mengembangkan perangkat lunak sehingga kadang membuat keterlambatan dalam penyerahan perangkat lunak yang jadi. 5. Sedikitnya testing. Pada banyak metode klasik, testing dilakukan di akhir-akhir fase, sehingga sangat sedikit testing yang dilakukan. Sedikitnya testing ini bisa mengakibatkan kemungkinan ditemukannya bug dan perbaikan dalam sistem sangatlah kecil. Hal ini mungkin menguntungkan bagi developer, akan tetapi bisa berakibat buruk pada masa perawatan sistem setelah sistem diproduksi. 6. Minimnya adaptasi dengan perubahan requirement. Terkadang rencana bisa berubah di tengah jalan. Rencana yang tadinya seharusnya lurus bisa jadi berliku-liku seiring dengan berubahnya permintaan customer. Apa yang seharusnya dikerjakan nanti belakangnya terkadang ditemukan penyelesaian terlebih dahulu. Secara teori Agile dapat menanggulangi masalah-masalah ini berdasarkan dari prinsip-prinsip Agile. Adapun keunggulan Agile yaitu: 1. Proses iteratif dan incremental. 2. Requirement dapat berubah sewaktu-waktu. 3. Pelacakan requirement dengan melihat backlog produk. 4. Adanya keterlibatan user secara aktif. 5. Rilis yang lebih cepat dan berkala. Fungsi dirilis setiap akhir iterasi. Lalu yang terakhir, testing dilakukan setiap saat. Sekian penjelasan untuk pertemuan